diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, namun Wakil Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus jika pembahasannya berujung dengan pemungutan suara terbanyak. Suara rakyat adalah nyawa yang harus dijaga, dihormati, dan dimuliakan. Bukan dipermainkan, diperjualbelikan, atau hanya sekedar tiket menuju tahta kekuasaan. Spinning in circles, swiping left and right, there's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Just embrace the light. I whisper sweet nothings at first. Di pagi hari, sinar matahari menyelinap di antara dedaunan rindang, menerangi halaman Balai Desa SKW. Udara masih sejuk, embun di rerumputan belum sepenuhnya menguap. Warga mulai berdatangan, sebagian besar mengenakan pakaian sederhana khas pedesaan. Di dalam Balai Desa, suasana mulai ramai. Kepala Desa, Pak Adin, duduk di depan ditemani beberapa perangkat desa. Suasana Balai Desa di pagi hari. Pagi udah ya, pagi. Ada tahu pasang mikrofonnya ya, soalnya ada kali ini. Oke, Bunda ya. Oh iya, dengar-dengar Pak Satria yang membangun proposal besar untuk pembangunan mal di desa ini. Iya, tapi kita lihat nanti ya. Yang penting semua aktif terdaftar. Beberapa saat kemudian, datanglah Pak Satria, si pengusaha lokal, dengan membawa proposalnya. Selamat pagi. Pagi. Wah, sudah ramai ya. Di sini saya datang membawa proposal yang saya bikin tentang analisis dan rencana pembangunan mal di desa ini. Saya akan membangun mal di desa ini. Beberapa menit setelah Pak Satria masuk, datanglah Bu Guru Dinda masuk juga ke ruang Balai Desa dengan membawa dokumen. Pagi semua. Pagi. Ini saya bawa dokumen perkembangan pendidikan desa kita selama 5 tahun. Ini penting untuk kegiatan pembangunan kita ke depannya. Beberapa warga masuk, duduk di kursi belakang dengan bisikan ringan sambil menunggu dimulainya musyawarah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Adin datang dan hadir di Balai Desa. Pak Adin masuk dan melangkah menuju mic yang ada di tengah aula Balai Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih telah hadir. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah hari ini saya buka. Agenda kita hari ini adalah membahas rencana pembangunan kawasan terpadu di tanah desa seluas 5 hektar. Mari kita dengarkan usul-usulan yang ada. Kami berharap semuanya bisa berbicara dengan tenang dan memberikan masukan yang konstruktif. Jangan ragu untuk mengutarakan pendapat demi kemajuan bersama. Setelah Pak Adin membuka musyawarahnya, Pak Satria berdiri dan maju untuk mempresentasikan proposalnya. Terima kasih Pak Adin. Izinkan saya mempresentasikan proposal pembangunan yang akan saya buat untuk 5 hektar tanah itu yang akan menjadi sebuah mall. Proyek ini membutuhkan investasi sekitar 50 miliar dan akan mencakup mall 4 lantai dengan bioskop, area permainan,
dan food court, dan akan membuat desa ini memiliki lowongan pekerjaan yang sangat besar karena penerimaannya akan besar di situ. Maaf, saya mau menanggapi apa tidak sebaiknya lahan itu untuk fasilitas sekolah dan ruang terbuka hijau? Saya setuju sama Anca. Desa ini membutuhkan setidaknya 2 sekolah baru untuk pendidikan kita 5 tahun ke depan. Tapi mall ini bisa membuat pendapatan PAD kita lebih besar dari sebelumnya. Bukannya kita juga perlu sekolah ya? Mohon izin bicara Pak Adin. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Sebagai Ketua BKK yang sudah 15 tahun berinteraksi dengan warga, izinkan saya menyampaikan hasil survei kami. Dari 500 ibu-ibu yang kami tanya, 80% menginginkan pasar tradisional yang modernisasi. Mereka butuh tempat yang bersih, teratur, tapi dengan harga yang terjangkau. Ya betul Pak, pasar yang lebih baik akan sangat membantu desa ini. Benar ya, mall ini justru menyediakan yang lebih lengkap dari yang lain, Bu. Dengan itu supaya barang masuk dan barang keluar bisa kita atur dan akan menyediakan banyak barang. Maaf Pak Satria, saya belum selesai. Survei kami juga menunjukkan bahwa ibu-ibu butuh ruang publik untuk kegiatan sosial, tempat di mana anak-anak bisa bermain dengan aman dan mereka bisa mengadakan kegiatan PKK. Saya mendukung usulan Bunaya. Dan izinkan saya menambahkan, mall bukan solusi untuk semua masalah. Saya punya data dari 3 desa tetangga yang membangun mall. Dalam 2 tahun, 60% pedagang tradisional gulung tikar. Betul Pak, banyak pedagang kecil yang akan kesulitan. Ini karena mereka tidak adaptasi dengan zaman yang sekarang. Karena zaman sekarang sudah banyak menggunakan yang baru-baru. Tenang Pak Satria, saya mengerti niat Anda, tapi kita harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk apa yang dibutuhkan warga. Tenang, kita di sini mendengarkan semua dari pihak. Ya, kami juga di sini berharap ada solusi yang menguntungkan untuk semuanya. Kita harus punya keberanian untuk memilih apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa ini. Jangan hanya karena ada tawaran uang, kita lupa dengan apa yang penting. Pak Adin, bagaimana jika kita mencari jalan tengah dengan merancang kawasan terpadu yang juga menyertakan ruang hijau, pendidikan, dan fasilitas sosial? Saya setuju sama Rani. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Setelah Bu Dinda mengusulkan dan banyak warga yang setuju, Bu Dinda dipersilahkan Pak Adin membagikan dokumen ke warga agar mereka bisa melihat konsep yang telah dibuat oleh Bu Dinda. Seperti dokumen yang telah saya bagikan, bagaimana kalau saya ajukan konsep kawasan terpadu mandiri? Kita bagi lahan menjadi beberapa zona. Yang pertama, ada zona pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan. Yang kedua, ada zona ekonomi seperti pasar modern dan UMKM. Yang ketiga, ada zona hijau, taman dan urban farming. Yang keempat, ada zona publik, balai budaya dan olahraga. Saya suka konsep ini, semua kepentingan terakomodasi. Zona hijau bisa jadi percontohan pertanian kota. Bisa jelaskan lebih detail lagi? Konsep seperti ini terkadang menarik karena ada keseimbangan di antara keduanya, di antara pembangunan dan lingkungan. Setelah Bu Dinda selesai menjelaskan konsepnya, Pak Adin seketika berdiri dan mulai menulis konsep yang ada usulan dari warga desa agar bisa merumuskan kesepakatan akhir.
sudah rumuskan kesepakatan akhir ini. Konsep kawasan terpadu mandiri diterima dengan komitmen pembangunan bertahap. Saya akan bantu susun dokumen teknisnya. BKK siap membantu sosialisasi keluarga. Pemuda siap mengawal implementasinya. Investasi dan pengelolaan akan tetap melibatkan investor umum. Kami siap membantu prosesnya. Alhamdulillah kita sudah mencapai mufakat. Ini contoh nyata bagaimana musyawarah bisa menghasilkan keputusan yang adil untuk semua pihak. Sesuai dengan sila keempat, kata Pancasila, keputusan ini diambil dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan mengucap alhamdulillah, musyawarah hari ini saya tutup. Baiklah, kesimpulan dari drama Suara Rakyat Masa Depan kita ialah menggambarkan bagaimana prinsip musyawarah untuk mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Awalnya ada beberapa pandangan antara pihak yang mengusulkan pembangunan mal komersial dan pihak yang mengutamakan kepentingan sosial, pendidikan, serta ekonomi warga kecil. Seiring berjalannya diskusi, berbagai suara dari masyarakat muncul, mulai dari kekhawatiran akan dampak negatif terhadap UMKM, kebutuhan akan sekolah dan ruang hijau, sehingga pentingnya menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Walaupun perdebatan sempat memanas, melalui komunikasi yang terbuka dan dipimpin dengan bijak oleh Pak Adin, akhirnya tercapai solusi yang mengakomodasi semua kepentingan. Keputusan mufakat yang diambil adalah pembangunan kawasan terpadu mandiri yang menggabungkan zona ekonomi, pendidikan, sosial, dan komersial terbatas. Ini menjadi solusi yang memungkinkan kemajuan desa tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Drama ini menegaskan bahwa setiap suara berharga dalam musyawarah, dan bahwa pembangunan yang ideal adalah yang memperhitungkan semua aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keputusan terbaik bukanlah yang hanya menguntungkan satu pihak, tetapi yang dapat membawa manfaat bagi seluruh komunitas. Maaf, saya mau menanggapi apa tidak sebaiknya lahan itu untuk fasilitas pendidikan dan ruang terbuka hijau. Saya setuju sama Rani. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Ya, data menunjukkan. Pagi semua. Pagi. Saya bawa data perkembangan pendidikan kita selama 5 tahun. Ini penting untuk... Aduh, lupa. Iya. Pagi Bu Naya, pagi. Aika tolong pasang mikrofonnya ya. Soalnya kamu diam saja tadi ini. Oh iya Bu Naya. Katanya Pak Satria ingin membuat proposal besar untuk pembangunan rumah. Ibu, terima kasih telah hadir dalam satu data. Demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini saya akan membuka musyawarah desa dengan Oke, selesai. Wes. Dah.